permohonan kepada Ketum PBNU Ki Haji Yahya Khalil Stakuf, yang pengurus NU Solo Raya, untuk tidak mengundang Habib di dalam acara-acara resmi. Karena itu saya mengajukan permohonan kepada beliau mengenai persoalan Habib ini. Silahkan dibaca, Mas Arkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini Gus Fuad melayangkan surat kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama terkait dengan polemik nasab Ba'alawi. Memang kurang lebih 7 bulan kisru nasab ini masih saja bergulir di masyarakat. Pro kontra masih menguasai jagat media sosial, adu argumentasi, adu kitab dan sebagainya. Ini terus menerus mengalir begitu deras. Dan memang kalau kita lihat bahwa NU ini adalah salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, yang itu juga banyak di dalamnya itu adalah kalangan habaib. Dan memang NU lah yang sebenarnya banyak memberi perlakuan khusus istimewa terhadap para habaib jika dibandingkan dengan organisasi-organisasi keagamaan lainnya. Nah, disinilah Gus Fuad lagi menunjukkan sikap tegasnya melayangkan surat untuk PBNU. Tentu kita penasaran apa sih isi surat itu dan seperti apa. Mari kita akan simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sebenarnya ini yang akan kita sampaikan ini sudah kita tahan agak lama, beberapa minggu gitu. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, yang tepat ini, kita akan bacakan. Nanti saya minta tolong ke Mas Arkan Aziz Mubarak, sarjana hukum, sebagai salah satu sekretaris pribadi saya, untuk menyampaikan satu permohonan kepada Ketum PBNU Ki Haji Yahya Khalil Stakuf, yang kita muliakan, yang selalu kita cintai. Dan ini kan juga terkait dengan sikap dari pengurus NU Solo Raya untuk tidak mengundang Habib di dalam acara-acara resmi, dan juga Muslimat Surakarta, dan juga disusul oleh PCNU Banyumas, dan yang baru saja beredar hari ini yaitu himbauan dari PCNU Kabupaten Garut tuh. Nah, ini sebenarnya semacam pertanda gitu bahwa Gus Yahya Khalil Stakuf untuk lebih bijak, lebih sigap menyikapi hal ini tuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa Gus Yakut ini memang punya peran yang sangat berat di dalam pergantian abad dari satu abad pertama Nahdlatul Ulama memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama. Dan tidak berpanjang-panjang lebar, semua juga sudah maklum, semua kiai pasti tahu bahwa saya itu pendukung berat Gus Yahya ketika pemilihan ketua di dalam muktamar gitu. Nah, oleh karena itu saya mengajukan permohonan kepada beliau mengenai persoalan Habib ini. Silahkan dibaca, Mas Arkan. Bantul, 21 November 2023. Surat pemberitahuan terbuka kepada Ketua Umum PBNU. Kepada yang terhormat Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf di tempat. Salam Pancasila. Untuk sahabatku yang terhormat Ketua Umum PBNU, mohon dimengerti bahwa dasar muatan surat pemberitahuan terbuka ini adalah patut diduga adanya indikasi kejahatan yang telah dilakukan oleh oknum klan Habib Ba'alawi. Kejahatan yang akan membahayakan tidak hanya organisasi Nahdlatul Ulama, namun juga bangsa dan negara Indonesia. Patut didugaan kejahatan tersebut antara lain munculnya ketidaksetaraan antar warga negara yang bersumber dari klaim keturunan Nabi SAW
dan kini secara akademis telah terbukti tidak valid, di mana hasil penelitian justru menunjukkan bahwa mereka keturunan Yahudi Ashkenazi Khazar Kaukasia dengan berhaplogrup DNA G, indikasi pemalsuan makam, indikasi pemalsuan sejarah, dan indikasi pemalsuan nasab para leluhur bangsa. Kejahatan serius tersebut merupakan kejahatan lintas dimensi baik secara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun kebangsaan dan kenegaraan. Penyampaian surat permohonan terbuka ini antara lain sebagai upaya menyelesaikan permasalahan yang saat ini terjadi serta sebagai bentuk implementasi fikih peradaban. Berdasarkan data dan fakta yang kini telah diterima oleh masyarakat secara luas, saya mohon kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama agar berkenan untuk melakukan tindakan strategis progresif antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bahwa menimbang dan mengingat tujuan bernegara adalah melindungi kepentingan bangsa sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, serta melihat keadaan empiris bangsa saat ini sedang dalam ancaman, saya memohon kepada Ketua Umum PBNU agar bersama Rais Am Nahdlatul Ulama merumuskan serta menetapkan keputusan untuk sementara waktu melakukan pelarangan para habib untuk melakukan dan atau membuat aktivitas dan atau kegiatan keramaian yang bersifat terbuka untuk masyarakat umum, serta meminta para habib untuk melakukan pembuktian atas klaim-klaim yang diindikasi tidak benar serta merugikan banyak pihak selain Nahdlatul Ulama. Salah satunya Keraton Yogyakarta dengan dipalsukannya makam K.R. Trismodiningrat, klaim nasab leluhur bangsa melalui jalur Azmat Khan, dan lain-lain. Kedua, bahwa mengingat kewenangan Ketua Umum PBNU sebagaimana tercantum dalam Pasal 64 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama serta Pasal 6 Bab 2 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2022 tentang tata cara pergantian pengurus antar waktu dan pelimpahan fungsi jabatan, serta menimbang sejak adanya diskursus validitas klaim nasab para Habib Ba'alawi tidak ada lagi batas pemisah antara ex kelompok terlarang FPI maupun seluruh Habib yang ada. Maka dari itu, saya memohon kepada Ketua Umum PBNU bersama Rais AM Nahdlatul Ulama untuk merumuskan serta menetapkan keputusan untuk sementara waktu menonaktifkan atau memberhentikan kalangan Habib Ba'alawi dari kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama, baik dari pengurus besar hingga tingkat pengurus anak ranting sebagai bentuk penegasan jati diri serta watak organisasi. Yang ketiga, bahwa PBNU diharap tidak hanya memiliki political will dalam menyelesaikan problematika ini dengan tuntas, namun juga proaktif mengedukasi pengurus hingga tingkat anak ranting serta masyarakat umum dengan membangun ruang-ruang dialog dan musyawarah berdasarkan data penelitian yang ada, agar selaras dengan nilai-nilai kebangsaan berdasarkan jiwa nasionalisme. Penyelesaian secara menyeluruh terhadap segala patut dugaan adanya indikasi kejahatan yang dilakukan oleh oknum klan Ba'alawi yang terjadi pada masa sebelum maupun sesudah munculnya data dan fakta-fakta ini sangat serius dan mendesak untuk segera dilakukan. Yang keempat, bahwa masih adanya sikap sebagian kecil masyarakat menjadi pengikut para habib yang cenderung sinis, apatis, dan tidak melihat secara empiris bukti dan fakta terkait kejahatan yang patut diduga dilakukan oleh klan Ba'alawi tersebut, di mana para leluhur bangsa baik rohani maupun jasmani telah menjadi korban, merupakan sebuah sikap durhaka yang membahayakan diri para pengikut Habib itu sendiri. Di samping itu, faktor ketegangan yang terjadi bahkan melanggar hukum seperti upaya persekusi yang coba dilakukan oleh oknum klan Habib maupun pengikutnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia juga tidak boleh diabaikan dan dibiarkan terus berlarut-larut tanpa adanya kepastian dan penindakan hukum dengan tegas. Yang kelima, bahwa dalam hal ini Ketua Umum PBNU dengan relasi dan kapasitasnya diharapkan mendorong seluruh Habib melakukan pembuktian atas isu-isu yang berkembang di masyarakat. Apabila tidak mampu melakukan pembuktian, maka para Habib yang terbiasa berceramah melalui kesadaran diri untuk secara tertulis dan melalui pernyataan langsung menyampaikan kepada masyarakat antara lain: A. Mengakui kebenaran fakta-fakta dan bersedia memohon maaf kepada masyarakat bahwa ternyata tidak benar klaim yang menyatakan para Habib merupakan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini sangat membahayakan umat apabila tidak diluruskan, serta meminta para Habib secepatnya melakukan tes DNA serta dibuka hasilnya untuk masyarakat. B. Mengakui kebenaran fakta-fakta dan bersedia memohon maaf kepada masyarakat atas dugaan maraknya makam palsu dan melakukan pembongkaran atas makam yang diindikasi palsu tersebut.
C. Mengakui kebenaran fakta-fakta dan bersedia memohon maaf kepada masyarakat atas indikasi dugaan pembelokan sejarah. D. Mengakui kebenaran fakta-fakta dan bersedia memohon maaf kepada masyarakat atas adanya dugaan pembelokan nasab para leluhur bangsa. E. Seluruh oknum klaim Habib Alawi yang patut diduga melakukan kejahatan secara pribadi menyatakan penyesalan atas perbuatannya secara tertulis maupun lisan dan melakukan upaya perbaikan keadaan seperti semula. 6. Bahwa demi seluruh leluhur kita, baik leluhur rohani sebagai Nahdliyin maupun demi seluruh leluhur jasmani kita sebagai anak cucu bangsa Nusantara dan warga negara Indonesia, sudah merupakan tanggung jawab kita sebagai pihak yang diberikan amanah untuk terus menjaga umat Nabi SAW serta memperjuangkan kebenaran dan melindungi Nahdliyin dan seluruh warga negara Indonesia dari siapapun yang patut diduga terindikasi melakukan tindakan yang dapat merusak Nahdlatul Ulama dan negara Indonesia secara sistematis, apalagi membawa keyakinan Islam serta membawa-bawa nama mulia Nabi SAW dan menginfiltrasi Nahdlatul Ulama sebagai salah satu elemen terbesar bangsa dan negara. Karena itu, dimohonkan kepada Ketua Umum PBNU berdasarkan fakta yang telah terbuka dan diterima oleh masyarakat agar mengabulkan seluruh permohonan dalam surat pemberitahuan terbuka ini sebagai bentuk penyelamatan organisasi Nahdlatul Ulama serta bangsa dan negara dari indikasi ancaman yang sangat membahayakan di kemudian hari. Dengan terungkapnya kebenaran, diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi seluruh warga Nahdliyin serta menegakkan persatuan dan kesatuan nasional. Demikian surat pemberitahuan terbuka ini saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Semoga permasalahan dapat segera terselesaikan serta seluruh umat Nabi SAW di Indonesia maupun di seluruh dunia, khususnya warga Nahdliyin yang kita cintai, mendapat kemanfaatan dari perjuangan yang tulus, ikhlas, murni, dan tanpa kepentingan ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Nahdlatul Ulama selamanya, selamanya Nahdlatul Ulama. Hormat saya, tertanda Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret, Sekretaris Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi, Arkan Aziz Mubarak SH. Jadi itu ya, karena posisi NU yang sedemikian rupa pentingnya bagi Indonesia dan bagi dunia Islam secara global, maka tentu kita memohon dan berharap Gus Yahya lebih progresif, lebih tegas dalam menyikapi apa itu diskursus yang terjadi di kalangan Nahdliyin akar rumput. Tuh. Dan waspada juga saya mohon kepada beliau yang kita cintai, Gus Yahya, terhadap pengurus-pengurus yang terindikasi memang menjadi budak Habib Alawi yang membabi buta, seperti contohnya seperti Fakhrul Razi itu. Ini keluhan-keluhan dari para kiai sudah saya dengar mengenai itu satu orang itu. Dan ya kiranya hanya itu yang bisa kita sampaikan, dan ini didasari pada semangat menjaga wasiatnya Hadratus Syekh Hasyim As'ari, Kiai Hasyim As'ari, bahwa siapa yang ngurusi NU berarti santri beliau gitu. Bukan yang pengurus ya, siapa saja yang ikut ngurusi NU. Kalau meskipun bukan pengurus seperti saya kultural gitu, siapa yang ikut ngurusi NU ya berarti santrinya Mbah Hasyim. Meskipun pengurus, tetapi kalau tidak mau ngurusi NU, ngurusi Nahdliyin, atau malah menggunakan kepengurusannya untuk agenda-agenda pribadi di luar kepentingan Nahdliyin, celakalah, kualat sama Mbah Hasyim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Merdeka!